Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi awal tentang pemeliharaan mesin yang berjudul Teknik dan Strategi Pemeliharaan. Sebelumnya akan saya sampaikan data-data kegagalan operasi atau kegagalan pemeliharaan sebagai berikut. Terjadi kerusakan residu katalis cracking atau RCC produksi premium 83.000 barel per hari. Perbaikan memerlukan waktu 2 minggu. Jadi kalau dihitung itu menimbulkan kerugian yang besar. Perusahaan gas telah menurunkan produksinya dari target 56 kargo menjadi 16 kargo. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya kerusakan mesin kompresor pada kilang. Hal ini juga menimbulkan kerugian yang besar. Produksi LNG mengalami penurunan karena kerusakan di LNG plant. Produksi LNG tahun 2013 sekitar 297 dari 319 standar kargo. Hari ini juga menimbulkan kerugian yang amat besar. Contoh lain, runtuhnya jembatan Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 26 November 2011 dengan korban 21 orang meninggal, 40 terluka, 19 orang hilang, dan puluhan kendaraan tercebur. Jembatan tersebut dibangun tahun 1995 dan selesai pada 2001, menelan biaya kurang lebih 383 miliar. Ini juga menimbulkan kerugian yang besar sekali. Ini gambar jembatan Mahakam. Sebelah kiri sebelum runtuh dan sebelah kanan adalah setelah runtuh. Kecelakaan pesawat terjadi di Denpasar, Bali pada tanggal 13 April 2013. Pesawat dengan rute penerbangan Bandung-Denpasar mengalami kecelakaan di sisi landasan pacu Bandara Ngurah Rai, Bali. Jenis pesawatnya Boeing 737 seri 800 dengan harga 81 juta US dollar. Ini kerugiannya juga amat besar. Ini gambar pesawat terbang yang mendarat di air. PT PLN Persero menaksir kerugian akibat listrik padam atau blackout di sejumlah wilayah mencapai 90 miliar rupiah. Kerugian ini berasal dari estimasi kebutuhan listrik selama hari libur di Jabodetabek, di Banten, dan Jawa Barat yang mencapai 22.000 megawatt, kata Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Joko Raharjo Abu Manan di kantor PLN Pusat Pengatur Beban atau P2B di Gandul, Depok, Jawa Barat pada hari Minggu 4 Agustus 2019. Bagaimana cara melakukan pencegahan agar tidak terjadi kegagalan operasi atau kegagalan maintenance?
adalah yaitu dengan cara menerapkan teknik-teknik dan strategi pemeliharaan sebagai berikut. Yang pertama misalnya breakdown atau korektif atau failure based maintenance. Yang kedua menerapkan schedule atau time based maintenance. Menerapkan predictive atau condition based maintenance. Dan menerapkan reliability centered maintenance. Maintenance strategi dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu plan maintenance, diturunkan menjadi preventive maintenance, diturunkan menjadi schedule maintenance, predictive maintenance, dan reliability centered maintenance. Sedangkan unplanned maintenance diturunkan menjadi breakdown maintenance. Maintenance atau pemeliharaan atau perawatan adalah kegiatan menjaga mesin atau peralatan agar performansinya, kinerjanya, atau unjuk kerjanya seperti sedia kala dan jangan sampai terjadi kerusakan tiba-tiba. Pemeliharaan terencana atau plan maintenance bersifat pencegahan, maka disebut juga sebagai preventive maintenance. Pemeliharaan tak terencana atau unplanned maintenance adalah pemeliharaan atau perawatan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan yang disebut juga sebagai breakdown maintenance atau failure based maintenance. Pemeliharaan terencana bersifat pencegahan, maka disebut juga preventive maintenance, yang terdiri dari pemeliharaan berkala atau schedule maintenance, pemeliharaan prediktif atau predictive maintenance, pemeliharaan berbasis keandalan atau reliability centered maintenance. Schedule maintenance atau pemeliharaan berkala atau pemeliharaan terjadwal disebut sebagai time based maintenance. Pemeliharaan berkala dapat berupa pemeliharaan harian atau daily maintenance, pemeliharaan mingguan atau weekly maintenance, pemeliharaan bulanan atau monthly maintenance, pemeliharaan tengah tahunan atau semi annual maintenance, pemeliharaan tahunan atau annual maintenance. Pemeliharaan berkala dapat juga dinyatakan dalam jam kerja, yaitu pemeliharaan 8 jam, pemeliharaan 40 jam, 160 jam, 500 jam, 1000 jam, dan pemeliharaan 2000 jam. Pemeliharaan berkala dapat juga dinyatakan dalam milliage. Pemeliharaan 1000 kilometeran, 5000 kilometeran, 10.000 kilometeran, 15.000 kilometeran, 20.000 kilometeran, dan seterusnya setiap interval 5.000 kilometer. Pemeliharaan prediktif atau predictive maintenance adalah suatu sistem pemeliharaan mesin dilakukan dengan cara mesin diinspeksi, mesin dimonitor, mesin diprediksi untuk ditentukan kondisinya. Disebut juga sebagai condition based maintenance. Pemilihan prediktif dapat berupa inspeksi visual atau visual inspection, inspeksi getaran atau vibration inspection, inspeksi pelumas atau lubricant inspection, inspeksi geometris atau geometrical inspection, inspeksi termografi atau thermography inspection, inspeksi performansi atau performance inspection, inspeksi NDT atau non-destructive inspection. Reliability centered maintenance dapat diartikan sebagai pemeliharaan yang dipusatkan atau didasarkan pada keandalan.
Keandalan atau reliability adalah suatu penerapan perancangan komponen, perancangan subsistem, perancangan sistem sehingga dapat melaksanakan fungsinya dengan baik tanpa kegagalan sesuai rancangan. Analisanya meliputi failure rate, maintainability, availability, mean time between failure atau MTBF, mean time to repair atau MTTR, dan reliability. Tingkat kerusakan mesin tidak akan terjadi secara tiba-tiba kecuali force majeure, tetapi dimulai dari gejala kerusakan sedikit demi sedikit hingga mencapai catastrophic level. Kerusakan dimulai dari degradation failure, intermittent failure, dan akhirnya catastrophic failure. Kerusakan juga dapat dimulai dari istilah early level of failure, medium level of failure, acute level of failure. Kerusakan juga dimulai dengan minor failure, marginal failure, major failure, atau catastrophic failure. Apabila dinyatakan dalam kartu kerusakan antara lain meliputi kartu hijau, green card, kartu kuning pertama, first yellow card, kartu kuning 2, second yellow card, kartu merah atau red card. Tingkat kritis suatu mesin atau peralatan. Tingkat kritis suatu mesin atau adalah berpengaruh kerusakan mesin terhadap kerugian yang akan dialami oleh pemilik atau perusahaan. Mesin dengan tingkat kritis rendah itu artinya pengaruh kerusakan mesin terhadap kerugian adalah rendah. Tingkat kritis suatu mesin menengah adalah pengaruh kerusakan mesin terhadap kerugian itu menengah. Tingkat kritis tinggi itu artinya pengaruh kerusakan mesin terhadap kerugian perusahaan itu tinggi. Ciri-ciri mesin yang memiliki tingkat kritis tinggi yaitu mesin atau instalasi dengan investasi yang mahal. Instalasi atau mesin dari mancanegara, instalasi atau mesin dengan spare part langka, instalasi atau mesin tunggal, instalasi atau mesin yang sudah tua, instalasi atau mesin yang direncanakan dengan target tertentu, instalasi atau mesin dengan standar keamanan dan keselamatan yang tinggi, kemudian instalasi atau mesin sebagai aset dan sebagai mesin atau sebagai alat utama. Kurva kinerja mesin atau peralatan. Secara alami atau secara natural bahwa semakin bertambahnya umur mesin, maka akan semakin turun performansinya. Kurva kinerja mesin horizontal menunjukkan time atau umur mesin, vertikal menunjukkan tingkat performan. Mesin yang baru akan memiliki performan yang tinggi. Kemudian dioperasikan pada waktu tertentu, maka dia akan mengalami penurunan performan. Kemudian selanjutnya akan dilakukan pemeliharaan atau perbaikan, maka dia akan kembali lagi ke performance semula. Dan kemudian dilanjutkan operasi mesinnya, dan mesin akan mengalami penurunan lagi performance dan dikembalikan lagi dengan cara diperbaiki
sehingga performance dapat kembali lagi ke posisi semula. Dengan demikian, dengan pemeliharaan, dengan perbaikan, maka mesin akan bertambah umur pemakaiannya. Kurva bak mandi atau bed of curve ini juga menunjukkan performance suatu mesin. Horizontal menunjukkan umur operasi atau umur mesin, sedangkan vertikalnya adalah menunjukkan tingkat gangguan. Pada mesin yang masih baru, itu masih memiliki gangguan-gangguan yang banyak. Selama masa percobaan atau masa commissioning, maka di situ akan ditemukan berbagai gangguan, tapi kemudian dilakukan perbaikan. Setelah selesai uji coba atau commissioning, maka mesin akan mengalami kondisi yang normal. Setelah sampai pada umur perencanaan, apabila sudah melewati umur perencanaan tersebut, maka mesin akan mengalami gangguan. Misalnya untuk kendaraan, itu umur pemakaiannya 10 tahun atau umur pemakaiannya 15 tahun, maka apabila telah melampaui masa tersebut akan mengalami gangguan. Apabila kita menemukan gangguan masih dalam level gejala kerusakan atau level rendah, maka kita dapat mengembalikan performance seperti semula. Tetapi kalau kita melakukan perbaikan, mesin telah mengalami gangguan tingkat menengah, maka kita akan sukar untuk mengembalikan performance seperti semula. Apalagi perbaikan atau pemeliharaan dilakukan setelah mesin mengalami gangguan yang hampir mendekati katastrofik. Maka ini akan sangat sukar untuk mengembalikan performance seperti semula. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, demikianlah presentasi saya tentang teknik dan strategi pemeliharaan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Presentasi ini akan dilanjutkan dengan modul yang lain secara lebih rinci dan lebih detail, antara lain modul pemeliharaan berkala atau schedule maintenance, modul pemeliharaan prediktif atau predictive maintenance, modul pelumasan dan sistem pelumasan atau lubricant and lubricant system, modul inspeksi pelumas atau lubricant inspection, modul inspeksi getaran atau vibration inspection, modul inspeksi geometris atau geometrical inspection, modul inspeksi penyebaran panas atau thermography inspection, modul inspeksi performansi atau performance inspection, modul inspeksi NDT atau non-destructive inspection, modul RCM atau reliability centered maintenance, modul keandalan atau reliability, modul keterawatan atau maintainability, modul analisa Weibull atau Weibull analysis, modul ketersediaan atau availability. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.